Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Rahayu. Jadi pada malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Juno. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita mau membahas penemuan Bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki. Jadi beberapa tahun yang lalu ilmuwan Cina dan ilmuwan Turki itu mengklaim bahwa menemukan Bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki. Menurut Mas Juno itu bagaimana Mas Juno? Saya rela dulu ya. Monggo. Itu Gunung Ararat pakai T. Oh iya ya. Murawopo belajar. Itu menandakan kita nggak nyari di Google kan gitu. Betul. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu itu, Iya ya. ilmuwan Turki sama ilmuwan Cina itu melakukan pencarian tentang Bahtera Nuh, atau kalau bahasa Inggrisnya lebih tenar dengan nama The Noah Arks. Noah Arks. Bahasa Jawanya ada Mas? Oh no. Apa Mas? Peraune Nuh. Nah, perahu Nuh ini Ya, monggo. kita tahu zaman dahulu yang tertulis di Alkitab maupun di Al-Quran itu kan bahwa seorang Rasul, seorang Mesias, seorang utusan bernama Nuh itu pernah membuat perahu yang sangat besar, Iya. yang disiapkan untuk banjir yang bandang, yang banjir seluruh dunia. Nah, katanya ditemukan di Gunung Ararat, sesuai di Injil juga ditemukannya di Gunung Ararat. Kalau di Quran itu di Gunung Judi namanya. Gunung Judi ya. Nah, kalau di Injil Gunung Ararat di Turki itu. Nah, Ya. nah itu The Noah Arks. Nah, pertanyaanmu apa? Nah, menurut saya kapal yang ada di lereng Ararat itu, perahu itu, yang menurut ilmuwan Cina sama ilmuwan Turki itu ya, adalah perahunya. Perahunya. Menurut saya lagi, Ya betul. itu bukan. Lalu apa Mas? Karena begini logikanya. Nuh itu membuat perahu yang sangat besar. Oke lah, di Gunung Ararat itu memang besar. Oke. Tapi kalau penggambaran tentang Bahtera Nuh yang ada di Alkitab maupun yang ada di Al-Quran maupun yang ada di artefak-artefak kuno, tulisan-tulisan kuno, itu seharusnya lebih besar. Jadi kalau teman-teman mau, Mas Topa mau lihat di Google, Iya. itu ketik aja Bahtera Nuh Gunung Ararat, nanti kan keluar tuh besarnya seperti apa, terus kalau ada manusia di sini. Jadi di kitab itu dikatakan bahwa Nuh memasukkan 2 pasang gajah. Iya. Jadi hewan-hewan ini berpasang-pasangan. Iya. Jadi semua hewan yang ada yang dibawa di dalam perahu itu berpasangan semua. Ya, nanti untuk kelangsungan Perkembangbiakan untuk kedepannya populasi. ya. Karena memang ada Banjir bandang yang luar begitu biasa. besar. Jadi gajahnya berpasangan, ularnya berpasangan, tikusnya berpasangan. Iya. Nah, harus ada perahu yang sangat besar untuk menampung binatang-binatang itu. Iya betul. Terus untuk menampung pengikut-pengikut Nabi Nuh. Iya. Berarti harus disiapkan sistem bilik-bilik kapal yang sangat canggih. Betul. Soalnya betul. terus yang kedua, suplai bahan makanan juga harus komplit. Karena kalau tidak komplit, saya kasih contoh. Kalau tidak komplit, ularnya lapar, dia makan tikus. Betul. Nah, singanya lapar, dia makan hewan yang lain. Ya, kan gitu. ya, Makanya betul, harus ada penyekatan untuk hewan itu. dan persediaan makanan yang mencukupi ya. itu untuk hewannya saja, belum untuk manusianya. Lah. Atau mungkin yang dibawa itu hewan sesuai kebutuhan, nah katakannya
atau yang bisa didapat pada saat itu kan, misalnya oh ini saya dapat ular sepasang, ya wis dimasukkan. Iya, iya. Jadi nggak semua hewan lah mungkin, Nggak tapi semua hewan. banyak hewannya gitu. Jadi membutuhkan perahu yang sangat besar. Iya. Dan yang di Gunung Ararat itu kalau menurut saya kurang besar. Gitu. Jadi menurut saya itu bukan Bahtera Nuh kan. Jadi kalau kita lihat dari proses si kapal itu sendiri Mas ya, kalau kita lihat dari komponen yang harus dibawa oleh Nabi Nuh di dalam kapal itu, berarti membutuhkan kapal yang sangat besar yang bisa menampung semua, mulai dari bahan makanan, hewan-hewan itu berpasangan, ya toh, terus sampai semua pengikut Nabi Nuh. Berarti kan membutuhkan kapal yang sangat besar. Apalagi di situ kalau kita lihat pengikut Nabi Nuh juga banyak. Di situ kan mesti ada sub-subnya juga kan. Iya, betul. Ya. Jadi seperti menurut Mas Dino seperti itu tadi ya. Betul. Belum. Itu Mas. Ya. Yang kedua Mas, pertanyaan saya. Menurut gimana mesti dijawab gimana? Durung enak neh wi. Enak. Jadi menurut Mas Juno, Bahtera Nuh seperti apakah? Pertanyaan nih kak. Lagi mah juga ngomong terus Gak enak apa kayak intonasimu salah. Seperti apa? Jadi menurut Mas Juno, menurut Anda ya, Bahtera Nuh itu seperti apa? Bahtera Nuh itu seperti apa? Bahtera Nuh itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya itu kalau digambarkan pada kapal masa sekarang nih ya, Betul. itu seperti kapal pesiar. Titanic Seperti itu kira-kira, atau mungkin lebih besar. lebih besar juga. Karena kalau kita percaya dengan ukuran Adam, Iya. Nabi Adam yang sebesar itu, Iya, betul. berarti Nabi Nuh kira-kira tingginya juga tidak jauh berbeda kan? Iya, Kan betul. harus membutuhkan kapal yang sangat besar. Iya. Sedangkan kapal yang di Turki itu nggak sebesar Titanic juga sebenarnya. Jadi masih, Titanic kan besar ya? ya betul, Titanic besar. Jadi butuh masih kurang besar lagi ya. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa Bahtera Nuh itu bentuknya gembung. Ada filmnya itu. Noah Ark. Bentuknya bukan lincip, bukan apa? Stereotipnya apa sih bahasanya? Ya seperti kayak kapal perang itu Apa kan lancip. lencir ya, bahasa Indonesia lencir ya Pak. Lancip kan. Lencir, misalnya lencir. Lancip. Bukan Lancip. itu Ya, lancip. Tapi, nah, sedangkan yang di Gunung Ararat itu lebih cenderung lancip, terus menggembung di tengah. Saya kurang masih ragu ya, karena harusnya sebuah kapal dengan sangat besar seperti itu bentuknya juga harus menggembung, melembung. Iya. Jadi kalau kita lihat proses kapal yang ada di Gunung Ararat itu tadi ya, lancip terus besar gitu Mas ya. Iya, nanti bisa lihat. Itu kalau kita lihat kayak kapal perang aja ya, lancip. Kapal perang kan seperti itu, lancip besar gitu. Saya kurang tahu. Terus kalau kita lihat kapal Titanic kan lancipnya tidak lancip seperti itu, mungkin lancip sedikit lancip, terus gelembungnya di depan. Sekedar informasi saja, yang tersisa di Gunung Ararat itu adalah badan kapal. Badan kapal. Jadi memang benar-benar di lereng gunungnya. Jadi Iya. nah itu kucing lagi. Terus Jadi pertanyaan yang ketiga, yang di Gunung Ararat itu perahu apa menurut Anda Mas? itu kapalnya orang Jawa. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah kayu yang ada di Bahtera yang ada di Ararat itu. Ya. Itu kayunya memang diambil sampling. Ya. Diambil sampling kayu dan dicocokkan dengan kayu-kayu purba. Ya. Ternyata ada 90% kecocokan antara kayu yang di Bahtera itu tadi, yang di Gunung Ararat, dengan kayu jati. Jadi
kayu yang ada di Gunung Ararat itu 90% identik dengan kayu jati yang ada di Jawa Timur, yang ada di Bojonegoro itu. Iya, iya, iya. Nah, kemungkinannya kalau memang itu adalah Bahtera Nuh, apakah Nuh adalah orang Jawa? Nah, Atau itu bukan Bahtera Nuh, tapi adalah kapal milik orang Jawa yang pada saat itu terjadi banjir bandang, apa namanya, pencairan es pada kan ada. Iya, 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 iya. Sampai akhirnya kapalnya nangsang di sana. nangsang itu bahasa apa, Mas? Nangsang. Nangsang. Terdampar. Ya wis. Terdampar di sana. Karam. Oke. Ini menurut saya itu kapalnya orang Jawa itu. Atau kapal pedagang dari Jawa pada waktu. Saya kurang tahu, pokoknya Kemungkinan seperti itulah. 90% kayunya adalah jati memang. Ya. Boleh dicek kalau mau ke sana. Jadi menurut Mas Juno, kesimpulan dari itu tadi semua itu apa, Mas? Kesimpulannya menurut saya ya. Ya, monggo. Bukan ilmuwan, bukan apa, cuman ya. Jadi menurut saya Bahtera Nuh belum ditemukan. Yang diklaim oleh Cina Ya, sama Turki yang di lereng Gunung Ararat ya. itu adalah kapalnya orang Jawa. Karena di situ terdapat kayu jati identik 90% identik dengan jati Jawa Timur, Bojonegoro. Wih. Nah, itu. Nah, pertanyaannya yang mungkin belum terjawab adalah bagaimana kapal itu bisa terdampar di lereng Gunung Ararat itu. Sampai ke sana, Mas ya. Nah, terus apa yang menyebabkan kapal itu Terdampar sampai ke sana. Apakah banjir bandang yang sangat besar yang diceritakan di dalam Al-Quran, banjirnya Nuh, Iya. atau akibat tsunami letusan gunung Toba yang akhirnya menimbulkan bencana tsunami yang paling Paling dahsyat, dahsyat. akhirnya terjadi Danau Toba, Iya. atau letusan gunung Krakatau, Mereka tahu. kan bisa Bisa. sampai tercatat di sejarah. Iya, Gunung Krakatau kan memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, Mas ya. Jadi banyak kesimpulan. Nah, Banyak kita kesimpulan. belum mengetahui dan itu sampai di mana berita itu saya juga belum tahu usianya kapal itu berapa, usia kayunya berapa. Iya. Nah, karena di dalam kitab Alkitab sama di Al-Quran sendiri juga tidak disebutkan Nuh itu hidup tahun berapa. Ya, gitu. betul. Secara detailnya kita belum punya, Mas ya. Oke, kesimpulannya Ya. itu, Mas. Udah, Mas Juno? Udah semua? Ya, Pak, saya percaya itu kapalnya orang Jawa. Wong Jawa pokoknya. Ya, karena bahannya itu bahan dasarnya itu terbuat dari kayu yang ada di Jawa, Mas. Dan kita bisa menyimpulkan kalau itu adalah kapal orang Jawa. Iya, betul. Jadi teman-teman tutup ya. Jadi teman-teman, demikianlah bincang-bincang kita dengan Mas Juno tentang Ararat Nuh yang ada Bahtera Ararat Perahu Nuh. Perahu Nuh. Jadi teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Juno tentang Perahu Nuh yang ada di Ararat Turki. Sekian dari kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.